Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa angadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan wa tafaddal ala sayyidina wa nur qulubina sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul habibul wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita yang hadir pada malam ini. Wabil khususil khusus anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib kita secara umum kita junjung tinggi karena cinta rindu mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad. Demikian pula yang teramat sangat kita hormati dan kita muliakan para sesepuh, para kiai, para alimul ulama, wabil khususil khusus Fadilatus Sayyid Habibana al-Mahbub Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Demikian kepada para habaib lainnya. Demikian wabil khususil khusus yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya guru kita bersama Habibana Al-Mahbub Akhina Asy-Syaikh Fikri Tariq Al-Kathiri. Kita doakan mata'anallah bituli hayati fid darain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kehadiran kita walaupun singkat, walaupun sesaat menjadi sebab Allah matikan kita husnul khatimah, menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu kita tidak panjang, hanya kurang lebih setengah jam. Mudah-mudahan setengah jam ini menjadi waktu yang berkah buat kita. Ibu bapa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita semuanya senang, bergembira hati kita. Untuk apa? Untuk menyambut rahmatnya Allah. Hadiah dari Allah yang paling mahal. Nikmat dari Allah yang paling mahal. Karunia dari Allah yang paling istimewa. Karunia tersebut Allah utus kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan menjadi manusia pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Alhamdulillah. Maka Nabi dikatakan dirinya innama ana rahmatul muhdah. Saya ini hadiah dari Allah yang diberikan kepada kalian. Ibu bapak, saya mau tanya, kalau kita mendapatkan hadiah kira-kira senang apa tidak? Kalau kita mendapatkan rahmat kira-kira senang apa tidak? Kalau kita mendapatkan nikmat kira-kira senang apa tidak?
Bagaimana jikalau karunia tersebut, nikmat tersebut, rahmat tersebut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah ini banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha pengen menghitung nikmatnya Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat apapun luar biasa, nggak kebayar. Bahkan satu nikmat saja mata, kita balas, kita ganti, kita bayar 500 tahun sujud, belum bisa kita membayar satu nikmat mata yang Allah kasih kepada kita semua. Betul? Ada orang mau masuk surga, ditanya sama Allah dalam hadis, untuk apa kau masuk surga? Karena saya banyak ibadah ya Allah. Berapa tahun kau ibadah? Saya sujud 500 tahun. Saya ibadah 500 tahun, tidak pernah bermaksiat kepadamu. Saya ingin masuk surgamu ya Allah. Kata Allah, wahai malaikat, stop. Tahan dulu. Hitung 500 tahun. Sujudnya dia dengan satu nikmat mata lebih berat timbangan satu karunia nikmat. Apa? Mata. Ada nikmat yang lebih mahal dari mata. Ada lagi yang lebih mahal lagi. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, inna a'zaman ni'am bi'thatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwal muhassilu li sa'adati darain. Pengen tahu nikmat Allah yang lebih mahal dari mata, nikmat Allah yang lebih mahal dari apapun yang ada di alam semesta, nikmat Allah utus kepada kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata beliau nikmat Allah utus baginda Nabi nikmat paling mahal? Karena berkat beliau kita selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Allahumma amin. Kalau ada orang baik kepada kita di dunia, saudara, boleh jadi baik kepada kita, nolong kita di dunia saja. Nanti di hari kiamat nafsi-nafsi. Betul? Tapi berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia perhatian kepada kita, mudah-mudahan nanti di hari kiamat Rasul memperhatikan kita semua. Amin. Allahumma amin. Makanya malam ini kita gembira, kita senang menyambut kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, beliau mengatakan malam kelahiran Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kita semua tahu ada surat Al-Qadar, betul? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amr. Kita tahu Lailatul Qadar itu Allah turunkan malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Bahkan pimpinan malaikat Jibril Allah turunkan ke alam semesta ini. Tapi malam Maulidur Rasul dikatakan lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pada malam Maulid itu Allah lahirkan ke alam dunia ini manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat Jibril Allah turunkan ketemu hanya dengan Nabi kita Muhammad, tapi kalau Nabi Muhammad Allah takdir berjumpa dengan sahabatnya, dengan pengikutnya, dengan kita juga insyaallah semuanya dunia dan akhirat. Di dunia Allah takdir kita bisa bermimpi melihat Rasulullah. Harapan orang-orang soleh ibu bapak di dunia bisa mimpi Nabi. Di dunia ditakdir bisa mengikuti sunnah Nabi, bisa mimpi Nabi. Nanti di hari kiamat mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, malam ini kita datang bukan untuk kampanye. Baik laki, perempuan, tua, muda, kita datang malam ini bukan untuk cari dunia, betul? Bukan untuk cari pujian, bukan untuk menghujat orang. Malam ini murni kita tuluskan niat kita. Kita datang ingin gembira dengan lahirnya Rasulullah. Mengapa demikian? Kalau Abu Lahab saja gembira satu kali dalam kehidupannya dengan kelahiran Nabi, Allah kasih dispensasi, diringankan siksanya. Bagaimana jikalau orang yang setiap hari, setiap waktunya merindu dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat perhatian kepada kita, sangat peduli kepada kita. Sayyidatna Aisyah
1400 tahun yang lalu. Dan dalam riwayatnya sahih Imam Ibnu Hibban, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, lamma ra'aitu Rasulullah tayyiba nafsin, ketika saya melihat Nabi keluar dari masjid dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang gembira, maka saya menghampiri dan berkata, wahai suamiku Rasulullah, sallu ala Nabi, ud'u Allah li an yaghfira li. Mohon wahai suamiku, doakan agar Allah ampuni kesalahanku, agar Allah ampuni dosaku. Maka baginda Rasul angkat tangan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni Sayyidah Aisyah istriku, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, dosa yang dilakukan sembunyi maupun terang-terangan. Maka Sayyidatuna Aisyah gembira, senyum, bahkan bahasa hadis fadhahikat, Sayyidatuna Aisyah ketawa. Saking gembiranya, saking senangnya. Nabi tanya, ayyusurruki du'ai ya Aisyah? Wahai Aisyah, kamu senyum, kamu gembira, memangnya doa saya ini membuat kamu senang? Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Kaifa la yasurruni wa anta Rasulullah. Bagaimana saya enggak senang? Bagaimana saya enggak gembira? Bagaimana saya tidak senyum? Yang doain saya adalah utusan Allah, Sayyiduna Muhammad. Apa jawaban baginda Nabi kita Muhammad SAW? Wahai Aisyah, innaha la du'ai li ummati inda kulli salah. Wahai Aisyah, perlu kamu ketahui, doa itu saya baca untuk seluruh umat saya sampai hari kiamat 5 waktu dalam sehari semalam setiap selesai sholat. Subhanallah. 1400 tahun yang lalu ibu bapak, habis zuhur kita didoain sama Nabi, habis asar kita didoain sama Nabi, habis maghrib, isya, subuh, 5 waktu kita didoain sama Nabi agar Allah ampuni dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Sallu ala Nabi. 5 waktu kita didoain agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Kurang bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis yang sahih Imam Bukhari mengatakan, Sayyidina Anas bin Malik pernah datang kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah an yashfa'li. Saya pernah datang kepada Nabi minta tolong. Wahai Rasulullah, tolong kasih saya syafaat nanti di hari kiamat. Ishfa'li yaumal qiyamah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qala ana fa'ilu dzalik. Baik wahai Anas, ente minta doa sama ana supaya dapat syafaat, ana akan usahakan itu. Ana akan kasih syafaat. Amin. Bagaimana ya Rasul nanti di hari kiamat saya harus minta syafaat kepadamu? Di mana saya harus mencarimu wahai Rasul? Kata Nabi, cari saya pada 3 tempat. Saya tidak akan luput dari 3 tempat ini. Salas mawatin ahwaluhunna azimah. Ini 3 tempat yang menjadi tolak ukur seseorang selamat atau tidak. 3 tempat yang paling dahsyat. Saya tidak akan lari dari 3 tempat ini. Di mana itu ya Rasulullah? Qala inda sirat. Saya tunggu umat saya, kamu di siratal mustaqim. Saya tunggu di sirat, kamu akan temui aku. Qala in lam ajidka. Bagaimana kalau saya enggak ketemu engkau ya Rasul di sirat? Aina alqaka, di mana saya harus cari? Qala fatlubni indal mizan. Ente cari ana di mizan, di timbangan. Ketika manusia ditimbang amal baik, amal buruk, saya akan tunggu umat saya. Di situ cari aku wahai Anas bin Malik. Qala illam alqaka. Bagaimana wahai Rasul? Kalau saya sudah ke sirat enggak ketemu. Kalau saya sudah ke mizan, saya tidak ketemu engkau. Kemana saya harus mencari engkau ya Rasulullah? Fatlubni indal haud. Cari saya di telaga.
Di situ saya akan menunggumu dan menunggu umatku, kata Rasulullah SAW. Ibu bapak, makanya ulama kita, para wali-wali zaman dahulu, harapannya di dunia kumpul sama Nabi. Kalau nggak ketemu, jangan diharamkan sama Allah agar di hari kiamat bisa kumpul berjumpa dengan Rasulullah. Seandainya tidak jumpa dengan Nabi, apa kata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas? Seandainya Allah masukin saya ke dalam surga, di dalam surga itu saya dilarang, diharamkan untuk melihat keindahan wajahnya Nabi Muhammad, lebih baik Allah siksa saya dalam neraka saja daripada di surga tidak jumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Tidak akan terasa lezat kenikmatan surga kecuali illa bi murafaqa Muhammad Rasulullah. Tidak akan terasa nikmatnya surga kecuali dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Orang paling perhatian kepada kita. Tidak usah kecil hati ibu bapak. Mungkin waktu kita singkat. Sebentar lagi kita bubar masing-masing. Tapi yakini satu hal, tancap dalam sanubari terdalam di hati kita malam ini, minta sama Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita luangkan malam ini diganjar dengan syafaatnya Rasulullah. Semua dibayar oleh Allah dengan ganjaran, dibayar oleh Allah dengan pahala. Imam Ibn Mughri pernah berkata, kata Imam Ibn Mughri, kalau kita berbuat baik sama binatang ada pahalanya. Kita kasih makan kucing ada pahalanya enggak? Kita kasih makan burung ada pahalanya enggak? Bagaimana jikalau kita kasih makan orang tanpa melihat agama apapun? Nabi Ibrahim ngasih makan orang Majusi 80 tahun. Setelah tahu itu orang Majusi, nggak dikasih makan lagi, ditegur oleh Allah. Tetap kasih makan. Kenapa? Ngasih makan orang ada pahala, betul? Apalagi yang kita kasih makan itu orang mumin. Apalagi kita kasih makan orang karena kita gembira dengan lahirnya Rasulullah. Bisa kita bayangkan, saya kasih Anda pisang karena saya senang Nabi lahir. Saya kasih Anda minum karena saya senang dengan kelahiran Rasulullah. Malam ini kita datang karena kita gembira dengan lahirnya Rasulullah. Mudah-mudahan bibir kita nanti mendapatkan tegukan dari telaga hautnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ulama kita, mereka mencari cara bagaimana bisa merindu mencintai Rasulullah. Dia cari ahlu baitnya Nabi, dia cari anak cucunya Nabi, tanpa melihat wajahnya, tanpa melihat ilmunya, tanpa melihat jubahnya, tanpa melihat kerjaannya. Kenapa? Karena dia tahu di dalam tubuhnya ada darah dagingnya Rasulullah. Mereka baca sholawat tidak harus ribuan. Mereka baca sholawat nggak harus ratusan. Mereka baca sholawat 10 kali dengan khusyuk, merindu, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Kahil pernah dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu Kahil, man shalla alayya kulla yawm 3 marrat hubban li wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah an yaghfira dhunubahu dzalikal yawm wa tilkal lailah atau kama qala Rasulullah. Wahai Abu Kahil, sini kau. Ketahuilah, siapa saja orang yang baca salawat kepada aku dalam sehari semalam 3 kali saja. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Sayyidina Muhammad. Siapa saja orang baca salawat kepada aku 3 kali saja, hubban li, tapi rindu yang mendalam, wa syauqan ilayya, mencintai aku setulus-tulusnya, karena haqqan 'ala Allah, wajib bagi Allah mengampuni dosa orang itu pada hari dan malamnya. Subhanallah. Amin, Allahumma amin. 3 kali baca salawat penuh cinta, penuh rindu, bernilai. Apalagi kita umatnya. Sallu ala Nabi. Umat zaman dahulu saja baca salawat 1 kali ibu bapak, tapi penuh cinta, penuh hormat, dibalas oleh Allah.
Ditulis itu dalam kitab-kitab. Dulu Nabi Musa punya kaum, ada salah satu di antara mereka yang amaliannya busuk. Kalau bahasa kitab disebut abdun musrifun ala nafsi. Pemuda yang tidak baik. Sehingga ketika dia meninggal, mati sama warga, dibuang ke tempat sampah. Warga semuanya gembira dengan matinya orang itu. Apa yang terjadi? Allah wahyunya kepada Nabi Musa. Ya Musa, kamu tenang di rumahmu. Sementara ada salah satu wargamu meninggal dunia, dibuang ke tempat sampah. Maka Nabi Musa keluar cari tempat sampah. Dibongkar-bongkar, ditemukan mayat seorang pemuda. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, Ya Rabb, saya kenali ini anak muda. Abdul musrifun ala nafsi, pemuda yang tidak baik. Makanya mati dibuang sama warga. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya harus urus mayat ini ya Allah? Sodakta ya Musa, kamu betul wahai Musa. Memang itu bukan orang baik. Hambaku tersebut musrif ala nafsi. Tapi ada satu amal baik yang dia lakukan tulus. Ikhlas mengharap ridhoku. Apa itu ya Allah? Kata Allah, dia pernah berjalan di kampungmu. Di tengah jalan yang kotor dia menemukan kitab Tauratmu. Dia buka kitab Taurat setelah dia bersihkan. Penasaran ingin tahu apa isi Taurat. Persis lembaran yang dia buka tertulis nama kekasihku Muhammad. Ketika melihat tulisan itu, dia cium. Fasalla alaihi wa qabbala asma. Dia cium nama itu dan bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Karena itu ku ampuni dosa-dosanya. Fahaqqan alaika ya Musa, maka wajib bagimu hai Musa, urus mayat itu. Kuburkan, semayamkan sebagaimana orang soleh yang meninggal dunia. Subhanallah. Bukan umatnya Nabi. Ibu bapak, saya mau tanya. Kita ini kalau ditanya cinta sama Nabi, cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Kita cinta. Malam ini kita datang ingin menunjukkan kepada Allah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang lebih istimewa dari apapun, betul? Lebih mulia dari siapapun. Lebih mulia dari apapun. Bahkan dari kiblat, dari Ka'bah sendiri yang kita tuju. Sebagaimana dalam riwayat, ketika Nabi sedang sakit, sudah mulai sakit, Nabi mau sholat subuh, disuruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Abu Bakar jadi imam sebelum sholat. Dalam riwayat yang lain ketika sedang sholat, Nabi gak ikut di dalam masjidnya. Nabi buka tabir jendela kamarnya, kamar yang berdampingan dengan masjidnya. Ketika Nabi membuka tabir kamarnya, masjid yang gelap menjadi terang karena cahaya wajahnya Rasulullah. Detik itu juga sahabat memahami ini Nabi datang atau Nabi sedang melihat kita. Maka mereka semua yang sedang sholat memalingkan wajah dari kiblat menghadap Rasulullah. Kenapa mereka menghadap Rasulullah? Kan sedang sholat. Wajib menghadap kiblat karena bagi mereka Nabi lebih afdal daripada kiblat. Betul. Akhirnya Nabi memberi isyarat agar melanjutkan menghadap kiblat. Nabi lebih utama bagi mereka dari apapun. Oleh karenanya begitu juga kita malam ini. Tunjukkan cinta kepada Nabi dengan kita kembali ke rumah kita membawa mahabbah, rindu cinta dengan memperbanyak salawat pada Rasulullah. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Mencintai anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat sejenak, sesaat dengan penuh cinta, dengan penuh rindu, dengan penuh mahabbah. Mudah-mudahan salawat ini dapat menggembirakan hatinya Rasulullah. Memang Nabi tidak butuh syafaat, Nabi tidak butuh salawat kita, tapi kita yang butuh salawat kepada Nabi. Betul? Kita baca salawat bersama. Mudah-mudahan dengan salawat yang ikhlas, yang tulus, menyebabkan kita semua yang hadir diampuni dosa kita. Kita semua yang hadir berkat salawat kita, Allah takdir hajat-hajat kita semua dikabul. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah, diangkat derajat kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك اللهم صل وسلم عليه يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايب واغفر ذنب عبدين قد أتى نحوك تائب يا نبي يا رسول سلام سلام عليك اللهم صل وسلم عليك صلوات. Mari bersama-sama kita berdoa. Pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Tidak usah kita melihat kanan kiri depan belakang kita. Yakinlah semakin khusyuk kita, semakin cepat doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami manusia-manusia yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Ya Rabb, saksikan mereka yang hadir semua tanpa melihat apapun, zat Engkau ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Engkau yang maha tahu kebutuhan mereka ya Rabb. Ya Rabb, kami datang ke tempat ini membawa ribuan dosa ya Rabb, membawa ribuan nista dan kesalahan ya Rabb, yang tidak satupun manusia yang mengetahui buruknya dosa-dosa yang menempel dan banyaknya nista yang ada di tubuh kami ya Rabb. Ya Rabb, kasih sayang-Mu menutupi aib kami satu persatu ya Rabb, sehingga kami tidak melihat kesalahan di antara kami ya Rabb. Ya Rabb, lalu Kau takdir kami datang berkumpul di tempat ini untuk menjunjung tinggi nama-Mu, untuk merindu kepada kekasih-Mu yang paling Kau cintai, Sayyidina Muhammad SAW. Maka ya Rabb, saksikan malam ini ya Rabb, keberadaan mereka semua ya Rabb menjadi sebab matinya kami dan mereka semua husnul khatimah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang kami cintai ya Allah. Ya Rabb, setiap kami yang hadir malam ini, kami memiliki ibu dan memiliki bapa ya Rabb. Ya Allah, melalui majlis yang mulia, di majlis yang Kau pilih, di perkumpulan yang mulia, majlis maulid, ya Rabb, ampunilah dosa ibu kami ya Rabb. Mereka semua yang hadir memiliki ibu, sebutlah nama ibu kita masing-masing dalam hati. Allah sedang memandang hati sanubari kita. Ya Rabb, ummi kami ya Rabb, mamah kami ya Rabb, ibu kami ya Rabb, bunda kami ya Rabb,
berkat Nabi ya Rab, bijahi Muhammad SAW. Jikalau masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jikalau masih hidup, sehatkan badannya ya Rab, kabulkan hajatnya ya Rab. Jangan kau cabut nyawanya ya Allah sebelum kami menggembirakannya di dunia ini berkat Rasulullah. Ya Rab, begitu banyak kami menyusahkannya dari mulai belum kami terlahir di alam dunia sampai detik ini ya Allah. Ya Rab, ya Rab, jangan kau berikan kepada kami jabatan jikalau akan melukai hatinya. Ya Rab, ayah kami ya Rab, jikalau masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, angkat derajatnya ya Rab. Ya Rab, jikalau saat ini di antara mereka sudah meninggal dunia, yang hanya ditemani dengan kain kafannya yang mungkin sudah usang, berkat Sayyidina Muhammad terangilah kuburnya ya Allah. Kirimkanlah udara segar dari surgamu berkat Rasul sampai ke alam kuburnya ya Rab. Ya Allah, ya Allah, putra putri kami ya Rab, anak-anak kami yang begitu sayangnya kepada kami, yang mungkin menanti kepulangan kami di rumah, jadikan mereka orang-orang saleh salihah yang lebih baik daripada kami ya Rab, menjadi manusia-manusia yang membela dakwahnya Rasulullah. Ya Allah, pasangan hidup kami ya Rab, istri kami, suami kami, berkahilah kami dan mereka semua ya Rab. Ya Rab, guru-guru kami panjangkan umurnya. Al-Habib Saleh bin Ali Attas, panjangkan umurnya. Guru-guru kami yang ada di atas panggung, para habaib, panjangkan umurnya. Sehat walafiat para kiai semuanya yang mukhlisin, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan ya Rab. Sayyidina Muhammad ya Rab, yang malam ini kami rayakan acara maulidnya ya Rab, berikanlah senyumannya untuk kami ya Rab, berikanlah senyumannya untuk kami ya Allah. Ya Rab, seandainya manusia seisi dunia membenci kami, seluruh dunia tidak gembira melihat kami, ya Rab, cukup satu manusia ya Rab, baginda Nabi senyum gembira kepada kami sudah cukup luar biasa bagi kami ya Allah. Ya Rab, buat Rasul ridha kepada kami, buat Rasul gembira kepada kami, birahmatika ya arhamar rahimin, ya ajadul ajwadin. Allahumma ya Allah, mereka yang datang ke tempat ini yang rezekinya sulit, ya Rab, berkat Rasul berkahilah rezekinya. Ya Rab, mudahkanlah urusannya, kabulkanlah hajatnya, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma hadina min indik wa afid alaina min fadlik wa albisna libasa afik wa afiatik, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.